Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Anggit Ariskasari. Hari ini kita masuk nih ke materi baru mengenai cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita ingat-ingat dulu yuk bagaimana pecahan itu. Di sini Bu Anggit menuliskan ada 4/7. Masih ingat nggak? Untuk bagian atas atau di sini disimbolkan dengan 4, disebutnya sebagai pembilang. Dan bagian bawah pecahan disebut sebagai penyebut. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ada dua cara. Yang pertama, kita ubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya, ada 3/5. Ingat, yang diubah adalah penyebutnya atau yang berada di bawah pecahan. 5 kira-kira bisa dikali berapa ya supaya menghasilkan 10, 100 atau 1000? 5 itu dikali 2 supaya menghasilkan 10. Karena yang bawah dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. Baru kita kali. 3 dikali 2 hasilnya 6, 5 dikali 2 hasilnya 10. Sudah terbentuk 6/10. Kalau ada per 10, maka dia ada satu angka di belakang koma. Sesuaikan nolnya. Kalau nolnya 1, berarti satu angka juga di belakang koma. Angkanya yang mana, Bu? Angkanya adalah angka pembilangnya atau angka yang berada di atas. Jadi hasil desimalnya adalah 0,6. Karena yang di atas ada 6 dan penyebutnya itu satu nol doang. Jadi di belakang koma hanya satu angka. Contoh yang kedua, 8/25. 25 dikali berapa supaya penyebutnya bisa menghasilkan 10, 100 atau 1000? Ternyata 25 itu perlu dikali dengan 4 supaya hasil penyebutnya menjadi 100. Kalau yang bawah kita kali 4, yang atas juga kita kali 4. Jadi hasilnya 8 dikali 4 adalah 32 dan 25 dikali 4 adalah 100. Jadi 32 dibagi 100, karena di situ 100 itu nolnya ada 2, maka di belakang koma terdapat 2 angka. 2 angka tersebut kita ambil dari pembilangnya, yaitu bagian yang atas 32. Jadi desimalnya adalah 0,32. Begitu ya. Bu, tapi gimana Bu untuk angka yang kalau dikali tidak menghasilkan 10, 100 ataupun 1000? Untuk angka tersebut kita menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan pembagian biasa. Contohnya, yang pertama 5/7. 7 kalau dikali berapapun tidak bisa menghasilkan 10, 100 ataupun 1000. Maka kita bagi seperti biasa. Cara membaginya, untuk angka pembilang atau angka yang berada di atas, kita letakkan di dalam tanda bagi. Dan untuk penyebut atau yang berada di bawah, kita letakkan di luar tanda bagi. Jadi tinggal 5 dibagi 7. 5 dibagi 7 tidak bisa. Kalau tidak bisa, yang atasnya kita tulis 0, kemudian tambahkan angka 0 di belakang angka 5. Baru kita bagi 50 dibagi 7. Berapa 50 dibagi 7?
7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 50? Yaitu 7 dikali 7 adalah 49. Jadi 50 dibagi 7 hasilnya adalah 7. 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Baru kita kurangi. 0 dikurangi 9 tidak bisa, kita ubah jadi 10. 10 dikurang 9 1. Tadi sudah dipinjam 1, jadi yang 5 berkurang 1 jadi 4. 4 dikurang 4 0. Jadi 1 jawabannya. 1 dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita tambahkan angka 0 lagi. 10 dibagi 7. 7 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 10? 7 dikali 1. Jadi 10 dibagi 7 hasilnya adalah 1. 1 dikali 7 hasilnya 7. Baru kita kurangi lagi. 10 dikurangi 7 3. Bang tanya lagi, 3 bisa nggak dibagi 7? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, tambahin 0 lagi di belakangnya. Hasilnya adalah 30. Sekarang 30 dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa. Cari angka yang mendekati 7 dikali berapa yang mendekati 30? 7 dikali 4. Hasilnya itu 28. Maka 30 dikali 7, 30 dibagi 7, hasilnya adalah 4. 4 dikali 7, hasilnya adalah 28. Kita kurangi lagi. 0 dikurangi 8, tidak bisa, kita ubah jadi 10. 10 dikurangi 8, 2. 3 tadi sudah dipinjam, jadi berkurang 1, jadi 2. 2 dikurangi 2, 0. Jadi di situ hasilnya adalah 0,174. Kita hanya perlu menuliskan 2 angka di belakang koma saja. Tinggal kita bulatkan. Kan kalau 4 di bawah 5, jadi kalau dibulatkan tetap, jadi tinggal 0,71. Jadi 5/7 desimalnya adalah 0,71. Contoh selanjutnya, ada 3/8. 3/8 kalau dikali 100 nggak bisa, dikali 10 nggak bisa. Maka kita bagi seperti biasa. 3/8 yang di dalam adalah pembilang yaitu 3. Yang di luar adalah penyebut yaitu 8. 3 dibagi 8. Tidak bisa. Atas ditulis 0, di belakang angka 3 kita tambahkan angka 0. Jadi 30 dibagi 8. Berapa 30 dibagi 8? 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30? 8 dikali 3. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Baru kita kurangi. 0 dikurang 4 tidak bisa, kita ubah menjadi 10. 10 kurangi 4 6. 3 tadi sudah dipinjam 1 jadi 2. 2 kurang 2 0. Sekarang tinggal kita bagi. 6 dibagi 8. Tidak bisa, jadi kita tambahkan 0 di belakangnya. Jadi 60 dibagi 8. Berapa angka 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 60? 8 dikali 7. 7 dikali 8 hasilnya adalah 56. Kita kurangi lagi. 0 dikurangi 6 tidak bisa. Jadinya kita ubah ke 10. 10 kurangi 6 4. 6 dipinjam 1 jadi 5. 5 kurang 5 0. Lanjut lagi. 4 dibagi 8 bisa nggak?
Tidak bisa, karena tidak bisa kita tambahkan angka 0. Jadi 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. Maka kita kurangi 40 dikurang 40 hasilnya 0. Maka 3/8 kalau diubah ke pecahan desimal hasilnya adalah 0,375. Setelah menyimak penjelasan Bu Anggit mengenai cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, sekarang kita berlatih untuk mengerjakan soalnya. Apabila soal pada penyebutnya bisa diubah menjadi 10, 100 atau 1000, kamu bisa menggunakan cara pertama. Tapi apabila tidak bisa, kamu tinggal melakukan pembagian bersusun ke bawah. Apabila ada yang masih belum paham, kamu bisa menghubungi Bu Anggit atau guru kalian masing-masing. Sekian penjelasan dari Bu Anggit mengenai cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.